Alhamdulillah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari ayat puasa, dan kita sampai kepada ayat 185 dari surat Al-Baqarah, atau ayat ketiga dari ayat-ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajarannya dari ayat ini. Yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini merupakan waktu diwajibkannya puasa tersebut, yaitu pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan ini, di antara kekhususannya adalah diturunkan Al-Qur'an padanya. Maka ketahuilah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan kalamullah ini akan mulia. Sebagaimana bulan Ramadan, ini merupakan waktu diturunkannya Al-Quran, sehingga dia menjadi bulan yang paling mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, maka beliau menjadi manusia yang paling mulia. Sebagaimana Al-Quran ini diturunkan melalui perantara Jibril alaihissalam, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Sebagaimana Al-Quran pertama kali diturunkan di Makkah, maka Makkah ini menjadi kota yang paling mulia. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang paling mulia. Maka apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan mulia. Orang yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, dia juga merupakan manusia yang paling mulia. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian poin yang kedua, poin selanjutnya yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya kitab yang diturunkan begitu saja. Ada pelajaran. Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita, yang merupakan petunjuk dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Di antara tujuan diturunkannya Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran itu merupakan bayinat, penjelasan, merupakan penjelasan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran yang halal dan yang haram. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan kebajikan dan jalan keburukan. Yang dimana di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan, dan seterusnya. Maka Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk dan diturunkan sebagai penjelasan kepada manusia, yang mengantarnya kepada jalan kebenaran. Kemudian di antara faidah dari ayat yang ini, bahwasanya puasa itu bagi orang yang menghadiri bulan Ramadan tersebut, menghadiri hari-hari di bulan Ramadan itu.
Karena Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang syahida. Syahida ini artinya hadoro, hadir. Ya, hadir dalam bahasa Arab artinya dia tidak safar. Ya, dia tidak safar. Maka kalau dia menetap kemudian dia menghadiri bulan Ramadan ini, maka dia falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Dan di sini dijelaskan bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah secara berjamaah. Ya, sehingga dari situ ya akan muncul ya kebaikan masyarakat ya dengan adanya ibadah puasa ini. Ya, semua masyarakat ketika masuk bulan Ramadan semuanya berpuasa. Ya, dengan berpuasanya masyarakat ini maka ya keburukan-keburukan yang terjadi ya sebelum mereka puasa atau di luar bulan puasa bisa terhindarkan ya, sehingga masyarakat akan menjadi lebih kondusif. Kemudian di antara ya pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini yaitu kemudahan Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang sedang safar, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya sekali lagi Islam itu merupakan agama yang mudah. Agama yang mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat ini ya ada poin yang bisa kita ambil ya pelajarannya, yaitu ya hendaknya seseorang itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan apa? Puasa Ramadan tersebut. Ya, kalian sempurnakan ya. Puasa di bulan Ramadan secara sempurna. Ya, secara 30 hari atau 29 hari kita sempurnakan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kita ya orang-orang beriman itu mereka bertakbir pada Allah, mengagungkan Allah, ya mengucapkan ya takbir ini pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Ya dengan datangnya bulan Ramadan. Ya karena di bulan Ramadan ya ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sebabnya. Ya, ketika siang hari ya seseorang dengan berpuasa maka akan diampuni ya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam hari seseorang apabila dia sholat malam maka Allah akan ampuni dosa-dosa ya yang sebelumnya. Pada malam Lailatul Qadar ya apabila dia sholat ya mengharap pahala dari Allah karena dasar keimanan pada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu. Begitu pula ya di setiap malam Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan ya orang-orang beriman dari apa? Dari siksa api neraka. Ini merupakan hal-hal yang menuntut kita untuk bersyukur ya, menuntut kita untuk bersyukur ya dengan ya kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kemudahan ya yang Allah Subhanahu wa taala tadi berikan bagi orang-orang beriman pada bulan Ramadan ini. Aku qauli hadza wa nas'alullah Subhanahu wa taala husnal khatimah wa nas'alullah Subhanahu wa taala al-istiqamah. Ya, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.